Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, yang saya lewatin saat ini bukan jembatan ya, tapi ini merupakan pipa yang difungsikan untuk pembuangan dari semburan lumpur. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini dari karet bukan dari baja. Nah, dan semua genangan-genangan air yang ada di sini bahkan bisa dilihat. Nah, ini merupakan lumpurnya. Jadi lumpur ini bukan dari lumpur sungai, tapi dari semburan yang ada di sekisaran 1, 2, 3 kilo lah dari sini ya, 3 km. Nah, ini teman-teman, jadi tanggul-tanggul yang dibuat saat ini adalah sebagai tanggul sekat ataupun dari area berbahaya sampai ke area netral. Jadi ini adalah lumpur yang mengalir dari semburan lumpur yang sudah 18 tahun sampai saat ini, detik ini masih menyembur. Ini adalah kondisi terkini dari semburan lumpur Lapindo. Kita coba lihat lebih dekat lagi semburan dari lumpur Lapindo melalui drone yang kami terbangkan nanti menuju ke tengah ya, melihat lebih dekat dengan kondisi terkini di tahun 2024 ini. Menurut dari beberapa sumber yang kami baca, panas dari semburan lumpur Lapindo itu mencapai 90 derajat teman-teman, dan menenggelamkan kisaran ada 16 desa di 3 kecamatan dan 24 pabrik waktu itu tenggelam dari semburan lumpur Lapindo. Pak, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Sukamto, Asli dari penduduk Jatirejo. Jatirejo itu merupakan desa yang terdampak. Desa yang terdampak. Iya. Ini kan lumpur Lapindo itu mulai muncul lumpurnya itu dimulai dari tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar tahun 2006. Nah, itu kan bulan 5 itu udah mengeluarkan gas beracun. Sudah mengeluarkan beracun sama air apa ya kan. Akhirnya terus ada gempa bumi di Jogja tanggal 29 Mei. Nah, ini kena getaran langsung ikut keluar lumpurnya sampai sekarang. Jadi itu dikasih tanggul cincin. Nah, tanggul cincin tidak kuat, akhirnya jebol ke kampung Jering. Setelah itu ke kampung Reno, ke kampung Jatirejo. Akhirnya terus kita sama warga Jatirejo, Jering apa kan, kita minta urukan. Nah, sampai bertengkar-tengkar sama teman-teman kita gitu. Sana diuruk, sini jebol, sini diuruk, sana jebol. Akhirnya ya udah jebol semua itu sampai sekarang, selama udah 18 tahun. Itu ada berapa desa yang terdampak? 16 desa, 3 kecamatan, 25 pabrik yang tenggelam. 25 pabrik yang ya, pabrik jam, pabrik rotan, pabrik kerupuk, gigi dan lain-lainnya. 18 tahun sudah, semburan lumpur Lapindo masih belum berhenti. Lumpur Lapindo merupakan bencana yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 18 Mei tahun 2006, semburan lumpur panas mencapai 90 derajat mulai terjadi, yang saat itu di sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Titik semburan berjarak 150 meter dari permukiman warga. Dikisahkan, yang awalnya warga mencium bau gas yang menyengat dari semburan tersebut. Terlepas dari adanya dampak pengeboran, saat itu, 2 hari sebelum semburan lumpur Sidoarjo terjadi, gempa mengguncang Yogyakarta, semburan lumpur panas itu tak dapat dikendalikan hingga meluber kemana-mana. Dan salah satu dari dampaknya, lumpur menggenangi ruas jalan tol Surabaya Gempol hingga ditutup dan sudah 16 desa tenggelam di 3 kecamatan serta 24 pabrik di sekitarnya ikut tenggelam. Kalau keadaannya saat ini memang sejuk begitu, karena memang banyak pohon-pohon, namun dari kondisi pohon-pohon yang ada di sini, ini semuanya itu sudah pada mati. Mungkin karena panas ya,
mungkin karena panas ini ranting-rantingnya sudah pada mengering, dan di sini saya melihat ada papan peringatan area berbahaya. Jadi kubangan-kubangan air yang saat ini sudah seperti waduk begitu, ini merupakan genangan dari lumpur yang sudah bercampur dengan air biasa ya, ataupun sumber mata air. Karena memang yang saya pijakin ini awalnya itu memang merupakan tanah datar, tapi saat ini sudah mencapai di kedalaman 17 meter. Jadi tanggul-tanggul yang sengaja dibuat untuk membendung lumpur-lumpur itu mencapai 17 meter, teman-teman. Apa yang saya lihat ini merupakan dampak dari lumpur lapindo ataupun genangan dari lumpur. Dan lumpur lapindo ini ya, semburan dari lumpur lapindo ini merupakan bencana yang terbesar di dunia. Bukan dinobatkan ya, saya rasa ini bukan suatu prestasi karena keteledoran mungkin dari pekerja ataupun dari mesin yang digunakan, sehingga waktu itu menyemburlah lumpur yang cukup panas. Semua dari infrastruktur, bangunan, bahkan pabrik tenggelam, teman-teman. Tenggelam di dalam dari lumpur ini. Jadi di sini ini merupakan genangan air yang cukup dalam, bahkan di titik dari beberapa kilo dari sini itu ternyata, teman-teman, adalah bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah dan pabrik-pabrik ya, bahkan infrastruktur jalan-jalan begitu, bahkan memutus jalan tol, juga rel kereta api, jalur kereta api, teman-teman. Ya seperti itulah, sehingga apa, ini merupakan kejadian yang sangat jangan sampai terjadi lagi ya di titik-titik yang lain. Bahkan dari bapaknya yang barusan saya wawancarai, ternyata memang ada hubungannya dengan gempa yang pada waktu itu berada di daerah Jawa Tengah katanya. Jadi mungkin di dalam bumi ada semacam kayak apa ya, urat yang tersambung begitu, ataupun jalur yang tersambung, sehingga dampak dari gempa bumi di Jawa Tengah itu berdampak juga dengan semburan lumpur di sini. Barusan, teman-teman, mungkin beberapa bulan kemarin ya, sekitar 1 bulan kemarin itu kan ada bencana juga ya, gempa bumi di Tuban. Di situ juga terdampak, teman-teman. Jadi waktu gempa bumi di Tuban, bahkan ada susulan itu, di sini pun juga kena dampaknya juga. Artinya ada beberapa mungkin urat di dalamnya yang tersambung dengan jalur dari lumpur lapindo ini. Seperti itu ya. Ya, kita doakanlah dari dari ratusan warga yang terdampak sampai saat ini, yang katanya masih ada beberapa tanahnya yang belum terbayarkan. Kita doakan semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Nah, setiap hari ya, semburan lumpur ini tidak berkurang, bertambah. Jadi tanggul yang ada di depan kita saat ini itu awalnya tidak di sini, teman-teman. Itu awalnya itu berada di tengah. Karena semburan lumpur itu semakin hari semakin menyembur ataupun semakin besar, dan ibaratnya itu seperti sumber mata air lah yang cukup besar, sehingga tanggul itu semakin hari bertambahnya bulan tahun, maka dia akan bergeser semakin meminggir. Nah, di situ masih ada, kami dapati beberapa alat berat yang masih beroperasi sampai saat ini, membenahi atau memperbaiki tanggul yang ada di depan kita. Karena kalau tidak dibenahi ya, apalagi di musim hujan ya, debit air ataupun lumpurnya itu menaik, sehingga dikhawatirkan tanggul-tanggul di sini jebol. Dan kalau jebol ya itu tadi dampaknya akan berdampak kepada pemukiman warga maupun kepada jalan raya
yaitu kalau di depan saya saat ini adalah merupakan jalan raya dari Porong ke Surabaya. Nah, seperti itu teman. Ya, nah untuk bau ya, saya mendapati bau gas. Jadi sekilas memang tampak bening begitu, tidak begitu keruh air yang ada di sini. Tapi saya mencium bau gas ya teman-teman. Saya mencium bau gas. Saya mencoba untuk turun ya, melihat lebih jelas lagi beberapa tanggul yang ada di depan kita. Saya turun teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah lumpur, gimana baunya memang cukup menyengat ya, bau gas begitu. Bahkan ada beberapa dari warga begitu yang memanfaatkan, katanya di kandungan lumpur ini mengandung sesuatu yang berhubungan dengan kulit katanya teman-teman. Saya kurang tahu juga apakah itu merupakan apa namanya, sumber dari mulut ke mulut atau sudah berdasarkan penelitian ya. Tapi yang saya lihat saat ini memang bau gas. Nah, ini merupakan tanggul yang paling pinggir. Di depan kita kisaran mungkin ada 10 meter ada tanggul lagi yang lebih kecil, dan di sana teman-teman saya dapatkan banyak tanggul-tanggul begitu ya. Banyak tanggul-tanggul di sana itu. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Semoga ada keajaiban ya, semoga ada keajaiban. Meskipun dari beberapa penelitian ya, dari beberapa sumber yang saya baca, katanya lumpur lapindo yang ada di depan kita itu tidak akan pernah berhenti dan tidak bisa disumbat lagi.